Baik, anak didik sekalian, kita mulai. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan ini dapat hadir kembali di sini di sekolah kita untuk belajar mengajar, menuntut ilmu di sekolah ini. Hari ini qadarullah kembali masih belum sehat ustadznya ya, Ustadz Asrar. Jadi kembali anak gantikan. Kemarin bukan ini ya, semalam ya, bukan ya. Semalam anak gantikan karena ustadznya sakit ya. Ini anak gantikan lagi. Kalau yang semalam nggak direkam karena cuma beberapa menit aja ya, nggak sempat direkam. Kalau ya, jadi antum yang daring nggak bisa mengikuti ya kan, gitu ya. Jadi semalam belajar tauhid ya, belajar tauhid 15 menit ya, kegiatan pagi membacakan ayat Al-Quran dan hadis tentang yang berkaitan dengan tauhid ya. Kalau hari ini yaitu berkaitan dengan fikih ya, yaitu meneladani sholat dan wudhu Nabi ya. Ini karangan dari Syekh Abdurrahman Al-Jibrin ya, seperti itu. Jadi di sini dengan panduan buku ini ya, dengan keterbatasan ilmu, anak akan baca ya sifat wudhu Nabi yang mungkin udah antum pelajari ya, sifat wudhu Nabi. Tetapi di sini kita akan panduannya dari buku berdasarkan ayat Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi kita langsung masuk yang pertama, yaitu sifat wudhu Nabi ya. Yang pertama yang merupakan rukun dari wudhu, yaitu yang pertama yaitu niat dan baca basmalah ya, ataupun yang lebih tepatnya yaitu tasmiyah ya, yang disebut dengan tasmiyah ya. Kalau basmalah itu Bismillahirrahmanirrahim, kalau tasmiyah itu Bismillah ya, Bismillah dia. Jadi kita sebelum berwudu membaca Bismillah ya, berdasarkan sabda Nabi ya kan. Kita kan beramal itu harus dengan ilmu ya. Dikatakan Syekh Imam Al-Bukhari ya dalam kitabnya ya kan, bab ilmu qabla amal ya, qabla qauli wal amal katanya di dalam sebuah bab di kitabnya, yaitu ilmu itu sebelum berucap dan beramal ya. Jadi kenapa kita harus mengucapkan bismillah, yaitu berdasarkan sabda Nabi, la wudu'a liman lam yadhkurismallahi alaih. Tidak sempurna wudhu seseorang yang tidak menyebut nama Allah, membaca bismillah padanya ya. Jadi Rasulullah sudah menyatakan bahwa tidak sempurna wudhu seseorang yang tidak menyebut nama Allah, yang membaca bismillah padanya, yaitu hadis riwayat Ahmad ya, dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani ya dalam Irwaul Ghalil ya. Derajatnya hasan, berarti hadis ini dapat digunakan ya, diterima oleh kaum muslimin ya. Dihasankan oleh Syekh Al-Albani, seorang mufassir ya, ahli hadis ya, seorang ahli hadis yang meneliti hadis ya, seperti itu. Jadi di sini Syekh Abdurrahman Al-Jibrin mengatakan bahwa namun apabila ia lupa membaca basmalah, wuduknya tetap sah, tidak batal ya. Berarti Syekh
Abdurrahman Al-Jibrin menyatakan bahwa mengucapkan bismillah itu, ya, mengucapkan lafaz bismillah saat berwudu tidak wajib, ya, tetapi sesuatu yang mustahab, ya, yang sangat dianjurkan, ya, yang memiliki keutamaan sebelum berwudu maka mengucapkan bismillah seperti itu, ya. Baru yang kedua yaitu membasuh telapak tangan, ya, membasuh telapak tangan, ya. Di sini dibuat kemudian disunahkan membasuh telapak tangan 3 kali, ya, sebelum memulai wudhu sambil menyela-nyela jari jemari, ya, seperti itu. Ini bisa dilihat gambarnya, nampak, ya, di sela-sela seperti ini, ya. Dikatakan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sela-sela, ya, selama 3 kali. Syekh Abdurrahman Al-Jibri mengatakan ini adalah sunnah, ya, berarti kita berpahala ataupun wudhu kita lebih sempurna saat kita menyela-nyela, ya, 3 kali, ya. Ini juga berdasarkan hadis, ya. Di sini dibuat keterangan hadisnya yaitu muttafaq alaih, ya. Berarti berdasarkan hadis Bukhari dan Muslim. Artinya kalau muttafaq alaih, ya, berarti hadis sahih ini. Diambil hukumnya dari hadis-hadis sahih seperti itu, ya. Baru yang ketiga setelah menyela-nyela, ya, kemudian yang ketiga yaitu berkumur-kumur, ya, yaitu di sini dibuat kemudian berkumur-kumur, ya, berdasarkan hadis Sunan Baihaqi, ya, yakni memutar-mutarkan air di dalam mulut kemudian mengeluarkannya, ya, berkumur-kumur, ya. Jadi sebelum berwudu jangan langsung ke muka, ya kan. Pertama sekali berkumur-kumur dulu, setelah menyela-nyela tangan kemudian berkumur-kumur. Setelah itu yang ini, yang keempat, yang tidak kalah pentingnya yaitu intinsyak, ya, dan intinsar, ya. Apa itu intinsyak? Ya, ini menghirup air ke hidung dengan nafasnya, ya. Jadi seperti ini, ya, dikumpulkan air tadi. Bisa juga antum bisa mulut dulu, ya, berkumur-kumur dulu. Bisa sekalian langsung, ya, sama hidung. Ditarik, dimasukkan ke mulut, ya. Dimasukkan ke mulut kemudian ditarik ke dengan napas di hidung, ya, ditarik dengan napas di hidung. Jadi berintinsya itu sangat dianjurkan, ya, berdasarkan hadis Rasulullah yang pernah juga Anda baca bahwa Rasulullah memerintahkan untuk bersungguh-sungguh, ya, terhadap intinsya, ya, itu. Ini juga kalau kita lihat berdasarkan kesehatan dengan keadaan kita sekarang ini, ya, sebagaimana penyakit saat ini tersebar virus, ya kan, dari hidung, ya, dengan kita sering memperbaiki wudhu dengan berintinsya sempurna itu akan membantu, ya, membantu menghilangkan kotoran, kuman ataupun virus yang ada di hidung, ya. Di sini disebutkan bahwa kemudian siapa nama antum kelas ini? Gitu, ya. Kemudian intinsya yakni menghirup air ke hidung dengan nafasnya lalu mengeluarkannya kembali.
hiruplah air dari tangan kanan lalu keluarkan dengan memegang hidung dengan tangan kiri ya. Di sini diperjelas ya, dengan tangan kanan ya kan, kemudian dikeluarkan dengan tangan kiri ya, dipegang hidungnya, dikeluarkan airnya dari tangan kiri ya. Nah, di sini seperti yang kita bilang tadi, ya dibikin catatan kaki bahwa menyatukan atau menggabung antara berkumur dan menghirup air ke hidung dengan satu telapak tangan kanan, ya. Ya, yang tadi berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim, menyatukan tadi, menarik ya, berkumur-kumur sambil langsung istinsya tadi, menarik air ke hidung ya. Nah, di sini dibawakan hadis ya, disunahkan untuk istinsya dengan kuat kecuali jika sedang berpuasa. Ya, disunahkan kuat sampai masuk ke ke bagian atas hidung ya airnya. Jangan takut-takut, jangan juga sampai masuk ke ya kan, ke otak ya kan. Ditarik, jangan takut-takut, ditarik bersungguh-sungguh ya, beristinsya tersebut ya. Di sini dikatakan disunahkan untuk istinsya dengan kuat kecuali jika sedang puasa, karena dikhawatirkan air akan masuk ke perutnya ya. Nabi SAW bersabda, wa baligh fil istinsyaqi illa an takuna shaiman. Bersangatanlah, lakukanlah dengan kuat dalam istinsya kecuali jika engkau sedang berpuasa. Ini dia lafaz dari hadis yang kita sebutkan tadi ya. Bersemangatlah, bersangatanlah, lakukanlah dengan kuat dalam istinsya kecuali jika engkau sedang berpuasa ya. Berdasarkan hadis riwayat Abu Daud, disahihkan oleh Syekh Albani dalam Sahih Sunan Abi Daud ya, hadis sahih ya. Jadi seperti itu, kita setiap berwudu disunnahkan untuk bersungguh-sungguh dalam istinsya ya, kecuali kalau sedang berpuasa. Kenapa kecuali sedang berpuasa ya? Yaitu karena dikhawatirkan ya masuk ke dalam perut ya, bukan malah menjadi hadis ini malah melarang istinsya saat puasa, bukan. Jadi walaupun antum saat puasa tetap disunahkan istinsya, tetapi yang dilarang apanya? Bersungguh-sungguhnya dalam istinsya itu ya. Jangan bersungguh-sungguh dinaikkan, airnya dihirup kuat-kuat kan sampai masuk ke perut nanti. Karena kalau masuk ke perut berarti membatalkan puasa. Tapi tetap beristinsya, tetapi tidak bersangatan ini tadi, tidak bersangatannya ya, itu yang dikecualikan di sini ya, dikecualikan saat berpuasa, yaitu bersangatannya, bukan beristinsyanya ya. Tetap disunahkan, tetap berpahala saat beristinsya saat puasa, tetapi dikurangi ya, jangan terlalu ditarik airnya ke hidung ya. Apa? Sekedarnya aja ya. Nggak sengaja. Ya itu karena tidak sengaja kan, tidak masalah. Tetapi di sini Rasulullah mengantisipasi sebelum hal itu terjadi sebenarnya. Ya, di hadis ini sebelum hal itu terjadi, jadi dilarang bersungguh-sungguhnya. Ya, disuruh untuk jangan terlalu ditarik. Berarti ini juga, hadis ini juga menyampaikan kepada kita, selain tadi
jangan bersungguh-sungguh saat menariknya, beristinsaknya saat puasa. Yang kedua tentunya kebalikannya, ya. Berarti hadis ini memerintahkan kita selain dari puasa, yaitu kita harus bersungguh-sungguh, ya, beristinsyaknya. Ya, itu juga jangan cuma satu dia. Jadi saat tidak berpuasa harus bersungguh-sungguh dalam beristinsyaknya. Saat tidak berpuasa yaitu tetap beristinsyak, tetapi jangan ditarik sekali, ya, sehingga menyebabkan masuk air ke dalam tubuh, ya, ke dalam rongga perut, ya, yang dapat membatalkan puasa. Kemudian yaitu membasuh wajah, ya, sampai 35 udah habis waktu, ya. Seperti itu, ya. Sampai di sini dulu. Kita berdoakan supaya ustadznya cepat sembuh, ya, biar bisa mengajar antum sekalian. Ya. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.